Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Bepam. Dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas bagaimana cara kita memilih trotolan yang istimewa. Berdasarkan suatu polling yang pernah dilakukan oleh Kicomania di suatu media sosial, pada saat itu ditanyakan bahwa apakah murai batu mentalnya bisa diturunkan lewat genetis. Dari hasil polling tersebut didapat %10 mengatakan ya, didapat dari genetis. Kemudian yang kedua, ada 12% lagi yang menyatakan bahwa tidak, karena mental daripada murai batu itu didapat dari latihan dan lingkungan. Kemudian yang menjawab dari terah juara ya, ini rendah sekali ya, hasil pollingnya. Dan yang menjawab dari induk yang bagus ya, pada peringkat ketiga. Sementara jawaban yang menyatakan bahwa mental murai batu diturunkan dari genetis dan perawatan atau lingkungan ya, ini pendapatnya paling tinggi sekali. Acuan di dalam kita memilih trotol ini ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan katuranggan, yaitu ciri-ciri fisik. Dan yang kedua berdasarkan mental. Oke, kita lanjut di cara menilai murai batu dari katuranggan. Yang pertama harus kita perhatikan adalah dari sisi kepala. Ya, kepala harus cepak, karena kepala yang cepak ini sangat menarik sekali untuk dilihat. Kemudian mata, ya, mata harus besar dan bulat. Dan kalau kita lihat dari sorot mata, itu harus kelihatannya tajam. Dimana mata yang tajam ini ya, itu menandakan bahwa burung tersebut sehat ya. Yang ketiga, kita lihat dari sisi mulut ya. Mulut itu harus besar ya. Kalau kita lihat dari pangkal mulut ya, itu agak merencong ke bawah ya. Karena kalau kita pilih yang mulut besar dan merencong ke bawah ini ya, nanti pada saat dia berbunyi ya,
buka mulutnya itu betul-betul besar ya. Jadi ini harus menjadi acuan kita. Yang keempat ya, bidang dada ya. Bidang dada ya harus besar dan melebar gitu. Dan yang kelima, kita harus pilih murai batu yang bodinya seperti jantung pisang ya. Mungkin teman-teman bisa melihat seperti apa jantung pisang ya. Artinya semakin ke ekor ya, itu semakin kecil. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ke kaki ya, stick kaki harus lebih mundur ke belakang ya, sehingga pada saat dia berdiri dia akan terlihat rendah dan enak dilihat. Kaki harus pendek dan besar ya, karena dari kaki yang pendek dan besar ini ya, burung akan terlihat berdirinya lebih kokoh. Kemudian cengkraman juga harus kuat ya, jari-jari tidak terlalu panjang. Sekarang kita masuk pada materi yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita memilih berdasarkan mental. Untuk mengetahui bahwa trotol murai batu itu mempunyai mental yang baik ya, sebenarnya sangat mudah sekali. Dari cara berdirinya ya, selalu siaga dan dia sangat aktif ya di dalam merespon suara-suara yang mungkin kita berikan, apakah itu berupa siulan, tepukan, atau suara-suara dari murai batu lainnya. Kakinya mencengkram kuat ya, dan bagian kepala akan terlihat lebih condong ke belakang ya. Jadi pilihlah trotol murai batu yang berdiri dengan kepala lebih condong ke belakang, karena murai-murai seperti inilah yang betul-betul memiliki mental super. Ingat teman-teman ya, tidak ada gunanya katurangan yang baik ya, kalau dari sisi mentalnya ini tidak bagus ya. Jadi akan sia-sia pengorbanan selama ini. Investasi trotol murai batu ya, ini sebenarnya sangat menarik sekali untuk dicoba. Kenapa saya katakan demikian ya? Mungkin teman-teman ada mendengar bahwa ada yang menjual murai batu juara itu seharga 1 miliar ya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa dia telah membeli murai batu seharga 1,5 miliar. Jadi tidak ada salahnya ya kita berinvestasi dengan memelihara murai batu dari trotolan. Siapa tahu Anda berikutnya yang bisa menjual murai batu seharga 2 miliar.